tempat yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati Sahibul Hajah Bapak Andi beserta keluarga, yang kami hormati juga Ketua Perumahan Rinca Residen Bapak Amrian, yang kami hormati Ketua PAK Rinca Residen, dan kami hormati juga Ketua Musola An-Nur, dan juga yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, dan insya Allah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah saat ini di suasana yang sejuk ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini memenuhi undangan dari Bapak Andi sekeluarga besar, di mana beliau mengharapkan kepada kita untuk bersama-sama berdoa, di mana beliau alhamdulillah telah menyelesaikan rumahnya yang baru ini, dan juga alhamdulillah telah melaksanakan sunnah baginda Rasulullah SAW, yaitu mengkhitankan dua putranya. Maka oleh karena itu Bapak Andi sekeluarga mengharapkan kepada kita untuk berdoa, semoga insya Allah rumah yang baru ini akan menjadi rumah yang penuh dengan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dua anaknya insya Allah, dan anak-anak kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak yang soleh insya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya tak lupa salawat dan salam kita pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sepatutnya lah kita tatkala banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita tentunya harus wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, syukur dalam artian mempergunakan nikmat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur mempergunakan nikmat ini untuk bisa memberikan kebaikan kepada sesama manusia. Itulah wujud syukur yang hakiki. Selamat datang Pak. Jadi syukur sekali lagi belum cukup kalau syukurnya baru lewat lisannya baik. Syukur alhamdulillah
aku bisa datang ke rumah, syukur alhamdulillah, aku bisa melahirkan putraku. Syukurnya belum cukup kalau baru dengan lisan lisan. Tapi bagaimana syukur itu harus diaplikasikan juga dengan perbuatan, aktivitas kita, yang menunjukkan bahwasanya kita memang benar-benar mensyukuri benar-benar apa yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya tadi diawali dengan rumah ini alhamdulillah Bapak Andi sudah selesai. Syukurnya apa? Mengajak kita bersama-sama hadir di sini untuk berdoa. Anaknya tadi sudah diminta, alhamdulillah Pak, bersyukur kita. Kalau ada anak kita lanang minta dikitan. Ini kan terkadang ada Pak anak lanang walaupun badannya udah besar kita masih takut untuk dikitan. Jadi Bapak Andi alhamdulillah anaknya dua-dua sudah dikitan galau-galau. Bersyukur kita. Karena khitan ini memang perlu bagi kita. Apalagi kita sebagai orang muslim, khitan ini penting dan harus kita lakukan. Kenapa? Karena ketika kita belum dikhitan, maka biasanya tohar kita itu tidak sempurna. Kenapa? Karena ketika kita buang air kecil, biasanya masih ada tetesan di ujungnya itu. Biasanya. Maka karena itu alhamdulillah dengan khitan ini tadi, subhanallah. Insya Allah kesempurnaan untuk kita bersuci bertohar kita. Karena ini pengaruhnya dengan ibadah. Sebagaimana di hadis berbeda Rasulullah SAW mengatakan, la yuqbalullahu salata ahadikum illa bit-tahur. Tidak akan diterima ibadahnya amalan seseorang itu kalau dia tidak suci. Maka karena itu sekali lagi bersyukur Bapak Andi ini telah memberikan putra-putra. Jika anak-anak itu yang mana mungkin yang belum dikitan, makanya caranya kita wong tua ngerayu. Kalau bahasa kita dirayu biar anak kita bisa atau galak melakukan khitan ini. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas selanjutnya kita sebagai orang tua setelah kita membinakan anak-anak kita, tentunya Bapak Ibu kita berharap berdoa kepada Allah, mana anak kita ini besar jadi anak yang soleh dan solehah. Ya Bu, ya Bu, pengen anaknya jadi soleh Bu, Bu, ya, pengen galau-galau. Setiap kita tentunya berharap agar anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan solehah. Tapi perlu kita ketahui bersama bahwasanya untuk menjadikan anak yang soleh dan solehah itu belum cukup kalau hanya dengan doa saja. Berdoa sama Allah biar jadi anaknya soleh, biar jadi anaknya pintar, biar jadi anaknya bagi besar jadi wong kaya, tapi doa baik. Tidak ada usaha bagaimana caranya agar anak kita ini tadi bisa menjadi anak yang soleh. Bagaimana anak kita ini nanti bisa jadi anak yang pintar dalam pendidikannya. Bagaimana anak kita nanti bisa menjadi orang yang sukses ke depannya. Dapat usaha ke situ, maka mustahil Allah akan memberikan kesuksesan itu. Maka karena itu tugas kita selanjutnya setelah kita membinakan anak kita, bagaimana kita berusaha untuk mendidik, mengarahkan anak-anak kita, putra-putri kita agar bisa mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, yaitu anak yang soleh dan solehah. Jadi secara logika akal saja sama ketika kita di dunia ini Bu. Kalau kita kepengen anak kita pintar, mana caranya selain kita untuk ngajari anak, yuk kita masukkan ke sekolah. Masih susah juga di sekolah, makanya anak kita biar cepat bisa lebih dari yang lain, les, ya, biar ilmunya lebih dapat selesai dunia kita. Nah sekarang begitu juga dengan akhiratnya. Ketika kita mengharapkan anak-anak kita termasuk keluarga-keluarga kita, nanti tatkala kita kembali kepada Allah menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia, bagaimana caranya? Sama. Bagaimana kita bersama-sama selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Menjalankan perintahnya, bukan cuma ngomong baik. Kan kadang maaf kita itu kebanyakan ngomong baik, ngajak baik, tapi yang ngajak tidak ngelakoninya. Ayo sholat, kita tunggu sholat. Pagi dia muncul tunggu sholat. Ayo nak ngaji nak, tunggu sholat. Ustaz tanya di situ.
bapaknya masih belum banyak ngaji. Jadi sama-sama Bapak. Sama-sama. Karena kita ini kan berharap nanti kalau bisa masuk surga, jadi jangan cuma anak kita baik masuk surga. Jadi kalau anak kita ajarin ngaji, anak kita suruh ngaji di TPA, anak kita suruh ngaji belajar ngaji, anaknya pintar, bahnya kalau udah galak belajar juga ketinggalan, orang tuanya ketinggalan. Maka oleh karena itu bersama-sama. Ketika kita mengharapkan diri kita, keluarga kita mendapatkan kebahagiaan, bahagia yang hakiki, bahagia dunia, bahagia akhirat tentunya Pak, bukan cuma bahagia dunia Pak. Makanya kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami ya Allah dari siksa akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Itulah yang nak kita cita-citakan. Itulah yang nak sama-sama kita gapai nanti, dunia dan akhirat. Maka oleh karena itu Luqmanul Hakim menasihati putranya dalam ayat yang dibacakan oleh Qari'ah kita tadi. Lanjutannya di sini dikatakan, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Dalam surah Luqman itu dikatakan menasihati putranya di awal dengan la tusyrik billah. Pesan pertama Luqman kepada anaknya apa? La tusyrik billah, jangan kau mensekutukan Allah. Keimanan, keyakinan kita kepada Allah, ini yang utama. Setelah itu bagus keimanannya, keyakinannya kepada Allah. Tugas kedua apa? Aqimis shalah, sesuai dengan hukum Islam itu. Cara masuk Islam itu Bunyal Islamu ala khamsin, asyhadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah, yang kedua. Jadi kalau kita mengaku Islam, kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada diri kita juga keyakinan bahwasanya Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah, suri Allah, dan buat kita yakin kita keluarlah dengan lisan kita, dengan lisan kita kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Kesaksian yang benar. Kalau iktikad kita benar, keyakinan kita benar, maka yang kedua tugas kita bukti bahwasanya kita memang benar-benar percaya kepada Allah, mengakui baginda Rasulullah SAW itu suri tauladan buat kita manusia. Yang kedua harus kita lakukan apa? Wa iqamis shalah. Inilah tugas kita sama-sama yang paling utama. Karena kalau sudah dua di awal ini bagus, maka insya Allah yang lain ke bawahnya bagus. Kalau dia bayar zakatnya insya Allah diterima oleh Allah. Niatnya karena mengharapkan insya Allah. Kalau dia puasanya bagus. Kalau dia kaget dapat rezeki bisa berangkat hajinya insya Allah menjadi haji yang mabrur, diterima oleh Allah. Kalau awalnya bagus, ya, awalnya bagus. Apa sholatnya terutama keyakinan dan ibadah sholatnya jadi bagus. Insya Allah yang lainnya bagus. Maka oleh karena itu perlu sekali lagi dalam momen hari ini kita bersama-sama mengingatkan diri kita, mengingatkan keluarga kita, anak-anak kita, bagaimana kita bersama-sama selalu menjaga dan melaksanakan perintah Allah ini, terutama sholat kita. Kita jaga benar-benar. Karena saking pentingnya kita sholat itu dikatakan oleh Allah, kalau kamu tidak bisa sholat sambil berdiri, kamu boleh sholat sambil duduk. Kalau kamu tidak bisa sholat sambil duduk, kamu boleh sholat sambil berbaring. Kalau kamu sholat sambil berbaring tidak bisa, kamu boleh sholat pakai isyarat. Sholat pakai isyarat, susah menggerakkan tangan, boleh sholat dalam hati. Dalam hati boleh. Kalau sholat dalam hati tidak ada bisa, panggil bapak, sholat diri. Dulu lagi tidak sholat. Ini berarti kan dalam hati. Iya, berarti urusannya PHK, panggil ketua PHK lagi minta di sholat.
Jadi menunjukkan bahwasanya pentingnya sholat itu bagi diri kita, wong muslim. Dalam ayat lain juga dikatakan, inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu wajib hukumnya bagi diri kita yang muslim. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan yang pertama, aqimus shalah. Wa'mur bil ma'ruf, yang kedua, mengajarkan kepada kita hal-hal yang baik. Wanha 'anil munkar. Dan juga mengingatkan anak kita, keluarga kita kalau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Hubungan sesama manusia juga harus baik. Harus baik. Ini jangan sampai maaf kita ibadahnya bagus, tapi dengan masyarakat, dengan tetangga tidak bagus. Mudah tersinggung, bentar-bentar nak ngambek, kalau ngambek tua ini bisa kamu. Dikasih tahu sekali, tidak terima, sudah. Kalau dia pengurus dulu, kan terima. Kalau dia pengurus dari istilahnya PAK, dikasih tahu main ini, tidak galak terima, dia tunggu banget. Jangan. Jadi itu yang dikatakan di awal, mengingatkan, saling mengingatkan pokok. Jadi bagus hubungannya juga dengan manusia. Amrun minallah bagus, amrun minallah juga harus bagus. Itu kadang-kadang. Karena kebanyakan kita ini Pak maaf, ketika dia ibadahnya sudah bagus, terkadang lupa dengan tetangganya, lupa dengan silaturahmi dengan lingkungannya. Itu karena kebanyakan kita seperti ini. Nah, ini seperti ini yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala itu bagus hubungannya dengan Allah, bagus hubungannya juga dengan sesama manusia. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatan. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, amanu, bagus ibadahnya kepada Allah, wa 'amilus shalihat, bagus juga kepada sesama manusia, tangkonya bagus. Apalagi kita tinggal di komplek perumahan ini, Pak. Jakunian silaturahmi itu. Kalau kita tinggal di rumah, jakunian. Hilangkanlah ego-ego yang merasa aku ini paling hebat, aku orang kaya, aku orang ahli ibadah, tinggalkan. Mari kita duduk sama-sama yang namanya di rumah ini. Kenapa? Karena kalau ada apa-apa, apalagi maaf kita diuji adalah dengan musibah. Kalau ada kasih uang Pak seginian, bingung nak mana lagi. Makanya dari sekarang, dari awal ini selalu kita jalin hubungan silaturahmi. Selalu dijaga antar lingkungan kita, terutama di komplek ini. Jangan sampai maaf dari saling sibuk, saling jelek-jelekan. Sama baik gitu. Sama baik. Tak baik kita merasa hebat dunianya. Tapi ketika di mata Allah sama baik. Yang membedakan apa? Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jangan sampai kali kita menyesali diri kita. Kita yang sombong mungkin lakinya maaf. Ketika maaf lakinya meninggal, siapa yang nak urus lakinya? Kalau tak bininya karena sifat lakinya jadi jelek, akhirnya udah katakan, sudah lagi itu dia itu. Dia kemana waktu jalan-jalan silaturahmi mereka tak lemah, sedih yang mau dengar. Nah, maka oleh karena itu jangan sampai terjadi pada diri kita, terutama di lingkungan kita, perumahan kita. Jadi jaga selalu silaturahmi itu agar apa? Agar terus selalu kita kebersamaan. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagus hubungannya dengan Allah, bagus juga dengan sesama manusia. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Selanjutnya, kalaupun nanti ada ujian-ujian yang kita dapati dalam kita mungkin mendidik anak kita lah kasih tahu ini tahu kalau anak kita masih jalan dulu ya itu urusannya Allah. Urusannya Allah. Tapi kita sebagai manusia harus selalu mengingatkan, harus selalu mengajak kepada kebaikan. Masalah tadi hukum dalam akidah itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan innallaha la yahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya aku memberikan hidayah kepada orang yang bukan kepada orang yang engkau kehendaki, tapi aku memberikan hidayah kepada orang yang aku kehendaki. Jadi hidayah itu urusannya Allah. Tapi kita manusia harus dan wajib mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Tadi kami katakan di awal, dengan selalu mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga selalu menjalin hubungan silaturahim
dengan sesama tetangga, dengan sesama keluarga. Maka insya Allah dengan terjadinya ini, maka insya Allah anak-anak kita, keluarga kita nantinya akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarga yang insya Allah selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita pun nantinya akan digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah ketika kita pandai mensyukuri nikmat Allah, mempergunakan nikmatnya dengan baik, maka Allah akan menambahkan nikmatnya yang lain kepada kita. Tapi sebaliknya ketika kita lalai dari nikmat Allah, nikmat amanah yang diberikan ini tidak kita pergunakan dengan baik, dikatakan oleh Allah mengingatkan kita, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Alhamdulillah. Semoga sekali lagi kita berdoa, semoga kita terkhusus keluarga besar Pak Andi dan anak-anaknya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga jangan lupa rumah yang baru ini. Semoga insya Allah dengan doa-doa kita semua, rumahnya akan dijadikan rumah yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja sedikit kalau saya dapat kami sampaikan. Kalau ada jawaban yang patah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada dari kata-kata kami yang salah, tolong Bapak Ibu jangan disampaikan sama Bapak Polisi. Apa ya? Boleh jangan Pak. Boleh kalau di sini polisi. Gara-gara salah ngomong, iya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kami numpang mandi. Sekiranya nanti Bapak Ibu senang, insya Allah nanti kita ketemu lagi. Ya, insya Allah. Sekarang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mari kita bersama-sama bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak dari Bapak Andi insya Allah akan diberikan kesembuhan dari pikirannya, dan yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh, yang insya Allah berbakti kepada orang tua dan mudahnya hingga sampai kita berdoa bersama. Semoga rumah yang baru ditempati ini akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rumah yang penuh kedamaian, ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan rumah yang baik di jalan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsar riwayatil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka ala qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah was-sihhata was-salamah wal mu'afazata da'ima fid-din wad-dunya wal akhirah. Allahumma ksif 'anna minal bala' wal waba' wal amrad wal fitan ma la yaqdiru ghayruk. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala
هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الناجحين ربنا هب لنا من المجتهدين ربنا هب لنا من الزكيين ربنا هب لنا من القويين ربنا هب لنا من الصابرين ربنا هب لنا من الغنيين اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا اللهم عافنا في قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسلامة والبركة على هذا المنزل اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسلامة والبركة على هذا المنزل اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسلامة والبركة على هذا المنزل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا تقبل دعاء وتقبل حاجاتنا يا الله يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته manusia yang amanah dan istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah.